Baik satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman man. Selamat sore. Loh, tapi dari saya kok nggak kedengeran ya? Kedengarannya dari situ, di sini nggak kedengeran. Nggak maksudnya kontak siswanya sih harus menurun dari situ. Mana gimana cara ini kok? Ini kan karena dianu jadi ya nggak bisa Jadi tahu lah mas, saya kok jadi pening sendiri. Ya wis, eh, kita coba mulai. Kisi-kisi sudah dipegang. Eh, ini gimana mas bukanya mas? Dua kuncinya apa? Baik, coba kita mulai ya, terutama dari coba uraian dulu atau kemudian dari esai. Mudah-mudahan terlihat apa dari saya juga sudah bagi sama Mas itu ini apa namanya latihan soal dia berbasis pada kisi-kisi kalian. Cuman kan kalau kalian cermati yang saya kasih itu sampai hanya isian singkat ya sampai hanya isian singkat ya. Nah, kita coba ke uraian dulu. Misalnya kita cek soal nomor mana ini uraian nomor satu dan nomor dua. Ya, disajikan definisi perubahan sosial, peserta didik mampu menentukan unsur sosial yang mengalami perubahan. Ini bisa langsung nulis saya kan? Ya. Oke, sorry ketumbuk ya. Apa namanya? Saya nggak dapat kertas kosong ya gitu kan, karena ini udah berbasis pada soal. Kalau ada pertanyaan mau ya, saya dipotong saja atau kemudian nanti ditanyain langsung saja. Satu dan nomor dua di uraian ya disajikan definisi perubahan sosial. Nah, ini akan tergantung unsur-unsur yang kemudian mengalami perubahan sosial, unsur-unsur yang mengalami perubahan sosial. Sorry ya, mudah-mudahan kebaca karena memang. Nah, kalau kita balik ke materinya, ini unsur-unsur yang mengalami perubahan sosial itu apa saja? Karena ini asumsi saya, kalau esai, kalian kan disajikan apa namanya, disajikan definisi dulu. Nah, dari definisi itu kan kita tengok yang berubah apa. Nah, saya sampaikan dalam perubahan sosial, kalau ditanya perubahan sosial itu kan perubahan yang ada di masyarakat, perubahan unsur-unsur yang ada di masyarakat. Nah, unsur-unsur ini apa saja? Unsur-unsur ini yang pertama itu adalah struktur sosial. Ya, jadi yang berubah di masyarakat itu bisa struktur sosial, ya, struktur sosial. Nah, kalau ngomongnya struktur sosial, artinya yang berubah ini bisa terkait dengan peran, bisa terkait dengan status, bisa terkait dengan kelas. Ada macam-macam yang bisa berubah di sini. Ya, kalau kita bicara apa namanya unsur berupa struktur sosial. Nah, yang kedua apa namanya struktur atau kemudian unsur yang mengalami perubahan sosial itu salah satu selain struktur itu juga bisa lembaga-lembaga sosial ya lembaga atau institusi sosial ya kalau kita bicara institusi sosial ini kan materi kelas 10 gitu ya ini kita cerita misalnya yang berubah lembaga pendidikan yang berubah lembaga politik gitu yang berubah lembaga ekonomi yang berubah lembaga agama jadi hal-hal seperti itu ya. Lalu kemudian ini saya hapus nggak apa-apa ya. Atau saya balik dulu saja. Lalu kemudian yang ketiga, ini bisa perubahan selanjutnya adalah yang terkait dengan kebudayaan di masyarakat, ya kebudayaan atau kemudian juga terkait dengan tradisi di masyarakat. Ini unsur yang berubah, ya kebudayaan ini bisa yang sifatnya material, yang fisik atau juga bisa yang imaterial, misalnya contohnya kayak pola pikir, lalu kemudian kebiasaan itu juga nanti berubah dalam konteks kebiasaan ya apa yang keempat ya unsur yang berubah adalah perilaku perilaku kehidupan ya perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah jadi sekali lagi secara konsep
Ya, secara konsep, kalau ditanya, ya sesuai dengan kisi-kisi, saya bacakan sekali lagi kisi-kisi 1 dan 2 untuk uraian, disajikan definisi perubahan sosial. Peserta didik mampu menentukan unsur-unsur sosial yang mengalami perubahan. Nah, unsur-unsurnya mana saja? Ya, biasanya ada 4. Yang unsur-unsur yang mengalami ada 4. Nah, makanya kalau memang ada apa namanya, kalau memang ada masukan, kira-kira modelnya gimana? Karena ini buat saya baru ya, buat saya pribadi baru. Ini rasanya lebih tepat kalau dikasih untuk model jawaban singkat, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu. Jadi unsur-unsur apa yang berubah dalam hal ini? Misalnya berubah tentang kebiasaan, berubah tentang apa namanya, apa yang sudah biasa kita kerjakan. Itu unsur yang mana yang berubah? Itu adalah unsur pola perilaku. Ya, jadi apa ya namanya ya? Saya kok belum punya gambaran, saya kok belum punya bayangan pas kira-kira untuk yang uraian ini model soalnya kayak apa. Jadi mohon masukan lah buat teman-teman kalau memang kalian punya gambaran kira-kira disajikan definisi perubahan sosial, peserta didik mampu menentukan unsur-unsur yang mengalami perubahan, kecuali besok kalian kemudian hanya dikasih soalnya itu adalah jelaskan atau kemudian definisikan makna dari atau pengertian dari perubahan sosial. Nah, kalau kemudian soalnya kayak gitu ya tentu jawabannya umum saja, kita tidak perlu nulis kayak gini, kita cukup jauh. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di masyarakat. Apa saja yang berubah? Yang berubah adalah unsur-unsur dalam masyarakat. Jadi nanti unsur-unsurnya ini kalau definisi ya, sekali lagi, kalau seandainya besok yang ditanya adalah definisi apa itu perubahan sosial, kalau esainya ya, jelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan sosial. Maka perubahan sosial adalah perubahan ya di masyarakat, perubahan unsur-unsur di masyarakat, ya perubahan unsur-unsur di masyarakat, ya di masyarakat. Nah, sebentar, perubahan unsur-unsur di masyarakat, ya baik ya berupa tadi struktur, baik berupa lembaga, baik berupa pola perilaku, dan juga kemudian pola perilaku tadi atau kebudayaan di masyarakat. Jadi itu kalau sekedar diminta untuk besok karena 2 nomor ya di uraian. Apa namanya? Kalau 2 nomor, jadi kalau cuma didefinisikan, definisi umumnya kurang lebih seperti itu. Perubahan apa yang dimaksud dengan perubahan sosial ya? Maka perubahan unsur-unsur yang ada di masyarakat, baik struktur, pola kebiasaan, pola perilaku, lembaga, dan juga kemudian kebudayaan yang ada di masyarakat. Itu kalau definisi. Tapi kan maksudnya 2 nomor, satu kisi-kisi. Nah, kira-kira apa yang mungkin untuk ditanyakan nanti itu maksud saya. Jadi memang masukannya kalau ada masukan dari teman-teman, tapi kalau tidak ya kita coba lanjut dulu di nomor ya, sembari nanya ya, karena saya baru kali ini online sama kalian ya, jadi rada-rada gaptek dikit ya, belum terbiasa, hapunten hampun. Ya. Lanjut atau ada yang ingin diobrolin dulu terkait dengan nomor 1 dan nomor 2 termasuk jawaban singkat. Nanti kita di akhir akan jawabi pilihan gandanya. Aman ya? Ya. Maksudnya sudah sebiar, maksudnya nggak ada putih ya, kita kan juga nyiapin putih. Mudah-mudahan kebaca. Ya. Oke lah, kalau kemudian apa namanya, kalau kemudian tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke nomor 3 untuk uraian. Sebentar, saya coba buka lagi kisi-kisinya. Eh, Sebentar, mana tadi teh? Saya hapus dulu. Ini saya hapus ya. Soalnya kalau ya, nanti kalau memang butuh eh, lebih lanjut bisa kontak-kontak lagi. Saya hapus dulu.
Nah, dulu Mas kok nggak mau. Oh, terus gini. Ini kok pulpennya nggak mau Mas? Hmm. Ambil lagi. Hmm. Di mana sih ngambil? Oh, dari bawah. Siap. Oh, harus nyala ya. Oke, saya push dulu. Ya, nanti kita jawab soalnya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke soal nomor 3. Ke soal nomor 3, kisi-kisi nomor 3 uraian. Ya, disajikan ilustrasi tentang gejala sosial. Ini juga banyak. Kita akan cerita tentang ciri-ciri perubahan sosial. Oke ya, paling tidak kita pakai bahasa kita sendiri. Ciri-ciri perubahan sosial. Eh, Ciri-ciri perubahan sosial itu yang pertama misalnya adalah ciri perubahan sosial yang pertama adalah perubahan itu pasti terjadi. Ya, perubahan itu pasti terjadi. Atau kalau bahasa buku, ya kalau kalian cek di buku atau di LKS kalian, ini definisinya sering diterjemahkan sebagai tidak ada masyarakat yang berhenti berubah. Ya, atau boleh nggak kita ganti redaksinya? Ya nggak apa-apa. Ya sosiologi itu kan gitu. Artinya kalau kalian besok memang lebih prefer untuk hafalan, ya monggo kalian bisa tulis ciri yang pertama untuk perubahan sosial adalah tidak ada masyarakat, sorry kurang ini, tidak ada masyarakat yang berhenti berubah. Ya, kalau diganti redaksinya kan sama, perubahan pasti terjadi. Ganti lagi bisa satu lagi misalnya perubahan, sorry, mati lagi. Eh, Lanjut, tidak ada masyarakat yang belum pasti berubah atau tidak dapat dihindari. Perubahan tidak dapat dihindari. Atau boleh juga kita ganti perubahan itu sifatnya dinamis, ya, katanya statis, ya. Jadi kita bisa masukkan ini juga untuk di nomor 1. Kalau kita tadi apa namanya di kisi-kisi kalian, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri perubahan sosial, termasuk nanti di pilihan ganda dan juga kemudian di uraian singkat. Ya, jadi kalian sekali lagi besok kalau seandainya ini apa namanya esai, maka kemudian kalian jawabnya mau apalan ya monggo, mau kemudian mau kemudian dibahasakan ulang juga nggak apa-apa, karena memang kita punya opsi, kita punya punya bahasa lain lah gitu, biar nggak sama persis dengan apa yang tertulis di buku. Jadi sekali lagi ciri yang pertama adalah perubahan pasti terjadi, perubahan tidak bisa dihindari, perubahan itu terjadi secara dinamis. Bahasa bukunya itu adalah tidak ada masyarakat yang berhenti berubah, ya. Lalu kemudian ya yang kedua, ciri yang kedua itu apa? Ciri yang kedua itu satu perubahan, ini bahasa buku ya. Satu perubahan, yang kedua satu perubahan, ya, satu perubahan itu akan diikuti oleh perubahan yang lain, oleh perubahan yang lain. Ini ciri yang kedua kalau kita pakai bahasa buku. Ya, tapi boleh kita ganti, boleh dong. Apa maknanya? Misalnya kita ganti redaksinya. Perubahan itu bersifat, bersifat apa? Bersifat interkoneksi, saling terkait, interkoneksi, atau bersifat saling terkait. Ya, bersifat saling terkait, atau apa namanya, kalau mau dimisalkan, perubahan itu seperti mata rantai, tahu ya rantai, ya mata rantai itu kan saling terkait gini kan gitu loh ya. Jadi perubahan itu pasti saling disebut rantai itu kan karena manjang gitu, matanya kan nyambung satu dengan yang lain. Maka kemudian monggo gitu kan, ciri yang kedua adalah satu perubahan akan diikuti oleh perubahan yang lain, atau bisa kita ganti redaksinya, ya dia bersifat seperti mata rantai atau bersifat interkoneksi, saling terkait, yaitu yang kedua.
Lalu kemudian yang ketiga, apa namanya? Ciri yang ketiga untuk kisi-kisi kita di nomor tiga, apa ciri-ciri perubahan sosial? Maka yang ketiga itu adalah perubahan yang bersifat cepat. Ini pakai bahasa buku. Perubahan yang cepat biasanya pakai bahasa sosiologinya ya. Sebentar, mati lagi. Eh, Perubahan yang bersifat cepat atau kemudian kita terjemahkan sebagai revolusi, ya kita terjemahkan sebagai revolusi, ini biasanya akan mengakibatkan bisa kita pakai di mengakibatkan konflik bisa, cuman kalau pakai bahasa buku menyebabkan disorganisasi atau kita terjemahkan juga sebagai akan menyebabkan pecahan. Itu yang ketiga ya untuk ciri-ciri apa namanya untuk ciri-ciri perubahan sosial ya sesuai dengan eh, kisi-kisi kalian. Sama satu lagi ya sekali lagi peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri perubahan sosial. Sama yang keempat cuma empat saja. Perubahan itu bersifat ini pakai bahasa saya ya bersifat atau pakai bahasa sosiologinya holistik ya baik ya bersifat kebenaran atau bersifat material dan juga ya dan spiritual atau kalau dalam bahasa buku itu biasanya gini perubahan itu tidak dapat dibatasi pada satu bidang saja itu bahasa buku ya perubahan tidak dapat dibatasi, tidak dapat dibatasi hanya satu bidang saja. Itu bahasa buku. Bahkan di atas ya, jadi perubahan itu bersifat luas, holistik, baik material ataupun immaterial atau spiritual. Jadi sekali lagi untuk di soal nomor 3 kita bisa cek ciri-cirinya. Silahkan dibahasakan agar berbeda dengan teman-temannya yang lain atau paling tidak kalian lah gitu maksud saya kan kita bisa membahasakan karena memang kita paham gitu kan. Jadi yang pertama perubahan itu pasti terjadi, lalu kemudian yang kedua itu satu perubahan akan diikuti sama perubahan yang lain itu bersifat saling terkait, sama yang ketiga perubahan yang cepat itu biasanya akan diikuti dengan adanya perpecahan, sama yang keempat perubahan itu sifatnya luas ya bisa material dan juga spiritual. Jadi tidak bisa dibatasi hanya satu saja ya. Itu untuk soal nomor 3 ya. Ini kan dengar sedang Apa nih? nari-nari. Iya, nanti saya menyelesaikan esai dulu. Ya. Karena ini ada kisi-kisi esai. Ya. Nanti kita setelah ini coba jawab ini ya, coba jawab apa namanya? Pilihan ganda. Ya, kita coba jawab pilihan ganda. Tapi kita selesaikan dulu esai. Kami biasanya ada esai, Mas, ya. Jadi coba tak selesaikan esai dulu. Harus ditulis ya. Kecuali mau langsung pilihan ganda gitu. Karena ada esai. Sebentar, mati lagi. Oke, kita lanjut. Saya hapus dulu, kita lanjut nomor 4. Nah, saya agak bingung nomor 4. Kira-kira ini nanti masuknya apa? Ya, kira-kira kalau kalian tengok ini lebih tepat masuk ciri globalisasi, pengertian globalisasi atau faktor pendorong globalisasi. Ya. Tapi kalau saya boleh jawab, ini rasanya lebih tepat masuk ke pengertian dan ciri globalisasi. Pengertian dan ciri globalisasi. Oke, kalau kita masuk ke pengertian dan ciri globalisasi, nomor 4 ya, untuk esai dulu, kita selesaikan esai dulu, baru kemudian kita habiskan apa namanya pilihan ganda. Ya, sekali lagi kalau memang nanti ada yang lain, monggo kita bisa masuk ke situ. Pengertian globalisasi ya, sekali lagi pakai bahasa kita sendiri, kecuali besok kalian ditanyanya berdasarkan pendapat para ahli, tentu dia harus dihafal. Ya, tentu dia harus dihafal. Kalian harus bisa menghafal pengertian globalisasi. Tapi kalau saya boleh menyampaikan, globalisasi itu bisa kita pengertiannya jadi dua. Yang pertama dari asal kata,
Ya, asal kata itu globalisasi dari dua kata, global yang artinya apa? Bahwa dunia, ya, sama kemudian isasi, ya, yang artinya proses. Ini kalau kita menerjemahkannya secara asal kata. Tapi kalau kemudian kita bicara definisi atau menurut istilah, ya sebentar nanti kalau kita bicara menurut istilah, maka kemudian definisi globalisasi itu apa? Definisi globalisasi itu adalah apa namanya? Kondisi, ya, kondisi atau proses di mana ini pengertian secara istilah di mana dunia seolah-olah, ya, seolah-olah menjadi tanpa batas. Ini definisi kalau kita besok diminta untuk nomor empatnya itu jelaskan pengertian dari globalisasi. Maka kita bisa bahasakan dengan dua bahasa seperti ini dan juga dengan istilah. Ya, sekali lagi di luar kalau kalian apa namanya besok ditanya apa pendapat globalisasi menurut misalnya ada satu nama yang sering diucap itu misalnya apa namanya dua Mansur Fakih, ya, ada Mansur Fakih itu kemudian satu nama monggo yang jelas kalau kalian punya LKS biasanya nama-nama itu ada, ya. Nah, sama kemudian yang kedua tadi kan karena kisi-kisinya ngomongin pengertian dan ciri-ciri globalisasi. Maka ciri-ciri globalisasi itu kalau tidak salah ada tiga atau empat. Coba saya ingat-ingat kalau nggak salah ada empat. Ciri, ya, kita coba tulis, ya, ciri dari globalisasi. Ciri dari globalisasi. Yang pertama apa ciri globalisasi ini? Bahan dalam konsep ruang dan waktu. Ya, ruang jadi gimana? Ruang jadi tanpa batas, ruang jadi tanpa batas. Waktu gimana? Waktu jadi terhubung, terkoneksi, terhubung, menjadi live kita nyebutnya langsung. Ya, jadi ada perubahan dalam konsep ruang dan waktu, ya. Lalu kemudian yang kedua adanya eh, apa namanya adanya ketergantungan pasar dan perdagangan. Ini kita bisa terjemahkan ketergantungan pasar dan perdagangan ini sebagai adanya pasar bebas, ya, adanya pasar bebas atau free market. Lalu kemudian yang ketiga adanya interaksi kultural, terutama lewat media massa. Ini yang kita sebut nanti sebagai budaya populer atau pop culture kalau kalian pernah dengar. Budaya populer. Misalnya apa budaya populer itu? Kayak film, lalu kemudian kayak apalagi musik, ya, lalu kemudian komik, game. Nah, itu namanya budaya populer, ya. Sama yang keempat, ya, itu apa yang keempat? Meningkatnya kesadaran akan masalah bersama. Meningkatnya kesadaran akan masalah bersama. Kesadaran dari adanya masalah bersama, ya, bersama. Mudah-mudahan bisa terlihat. Ya, jadi kurang lebih kalau besok to the point ditanya di soal nomor 4 globalisasi, to the point kalian ditanya tentu dengan bahasa sendiri, maka ya ini kurang lebih bahasanya, ya. Jadi jelaskan apa yang dimaksud dengan globalisasi dan ciri-cirinya. Maka jawabannya kurang lebih seperti ini, ya. Oke, sama yang terakhir untuk esai sebelum kita masuk ke pilihan ganda yang 5. Nomor 5 ini apa? Yang keempat, Nomor 5 ini ketimpangan, sebagai apa? ya, dalam era globalisasi, ya. Oke, kita coba lanjut dulu. Eh, Yang nomor 4 apa ya, Pak? apa ada pertanyaan? Nomor 4 apa? Nomor 4 apa? Nomor 4 tadi. 4 uraian. Meningkatnya kesadaran apa? Yang meningkatnya Oh, kesadaran. meningkat kesadaran akan permasalahan bersama. Jadi kita punya masalah bersama, sadar. Terutama kalau lebih spesifik masalahnya apa? Meningkatnya kesadaran akan masalah bersama. Cuman kalau mau ditambahkan, emang masalah yang mampu menyatukan kita ini apa? Terutama kalau sekarang yang lagi rame apa? Masalah, ya, kerusakan
lingkungan. Itu kalau mau lebih spesifik mau ditulis saja seperti itu. Jadi adanya peningkatan atau meningkatnya kesadaran akan permasalahan bersama, terutama masalah kerusakan. Itu nomor empatnya, ya ciri dari globalisasi, ya ciri dari globalisasi. Lalu kemudian, nah tadi sebentar, buka dulu kok, ya. Sebentar, ketutup. Nomor 5 ya, faktor internal mampu memilih, ya mampu memilih faktor internal penyebab ketimpangan sosial. Bentar, saya hapus dulu. Mungkin tadi kalau nanti ada pertanyaan tambahan yang lain dipersilakan. Yang jelas kita coba jawab dulu ini sebelum jawab pilihan ganda. Ya, ini pilihan ganda sudah disesuaikan dengan kisi-kisi ya. Sudah coba saya sesuaikan dengan kisi-kisi. Sama nanti pilihan jawaban ringkas juga bisa. Ada beberapa yang saya pikir sudah sesuai dengan kisi-kisi. Ya. Oke, lanjut ke yang kelima tadi adalah peserta didik dapat memilih faktor internal penyebab ketimpangan sosial. Ya. Faktor internal ketimpangan sosial, faktor internal ketimpangan sosial. Oke, definisi ketimpangan itu apa? Ketika ada kondisi yang berbeda jauh. Kita nyebutnya dalam bahasa Jawa jomplang. Saya sering ngasih contoh toh, kalau kalian makan sehari sekali, saya makan sehari 3 kali, ya itu belum terjadi ketimpangan. Ya, jadi dia harus benar-benar kelihatan jomplang. Gimana? Kalian makan 3 hari 1 kali, saya makan sehari 3 kali, ya itu namanya terjadi ketimpangan. Nah, apa faktor-faktor yang kemudian menyebabkan menyebabkan adanya ketimpangan? Biasanya ada 3 ya faktornya. Yang pertama itu adalah faktor fisik, ya ada faktor fisik atau beberapa buku menyebutnya faktor biologis. Ya, ada faktor biologis. Apa itu faktor fisik atau biologis? Ini biasanya adanya perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam. Jadi terjadi ketimpangan itu karena ada perbedaan sumber daya alam. Misalnya kita kasih contoh gini, ya, perbedaan antara kenapa kemudian di Jateng, ya itu masih terkategori kaya jika dibandingkan dengan VS NTT. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah faktor biologis. Kita nanti akan ini nggak perlu dijelasin kalau di jawaban, tapi saya sekedar jelaskan saja. Maksudnya gimana? NTT itu tanahnya nggak subur. Nah, maka ketimpangan yang terjadi di sana itu salah satu penyebabnya adalah faktor internal, ya faktor yang kemudian sifatnya fisik atau kemudian sifatnya biologis alam, ya maksudnya alam, ya jadi dia karena perbedaan sumber daya alam. Ada wilayah yang kaya banget, ada wilayah yang miskin banget sampai nggak punya apa-apa. Ya. Lalu kemudian yang kedua ada ini yang kedua ini adalah faktor kultural. Yang kedua ini yang paling sering dipakai. Ya, sebentar mati pulpennya mati. Ntar kok nggak mau nyala. Oke, nyala lagi. Oke, yang kedua ini yang paling umum, kalau besok mau jawabnya satu saja sebenarnya nggak salah. Ya, faktor kita nyebut faktor faktor kultural ini bisa jadi karena tradisi atau kebiasaan buruk ya kebiasaan buruk. Misalnya apa? Misalnya ya, karena kita males-malesan, ya karena kita males-malesan. Bisa juga ini karena kita pendidikannya kurang, ya pendidikannya rendah, ya pendidikan rendah, atau bisa juga karena misalnya tradisi keluarga yang nggak mengizinkan kita untuk sekolah tinggi-tinggi dan seterusnya, ya jadi ini yang paling umum. Kalau mau jawab satu sebenarnya apa faktor internal ketimpangan sosial, kalau mau ringkes ya untuk uraian besok memang modelnya kayak gitu.
peserta didik mampu memilih faktor internal penyebab ketimpangan sosial, karena kan ada pernyataan kita harus milih dulu ya. Ini umumnya gini, tapi bisa juga nanti dia dijabarkan lebih lanjut ya. Tapi kalau dispesifikasikan kan tadi ada fisik, ada kultural, nanti setelah ini ada struktural ya ketimpangannya. Jadi konteksnya gitu kalau kita bicara faktor. Ya, sama yang ketiga itu adalah faktor struktural. Faktor struktural. Apa itu faktor struktural? Faktor struktural itu karena adanya kebijakan yang tidak tepat. Ya, kebijakan yang tidak tepat. Ya, nah ini adalah faktor struktural tidak tepat. Saya ini rajin loh, saya ini semangat loh, tapi kemudian saya tetap susah dapat kerja. Kenapa? Saat ini lapangan kerja terbatas, pemerintah belum mampu menyediakan lapangan kerja sehingga terjadi ketimpangan. Nah, itu adalah faktor struktural ya yang menyebabkan terjadinya ketimpangan. Kenapa yang begitu di Jakarta? Kenapa kita ke Papua itu nggak semaju kayak Jakarta? Nah, itu bukan Papua itu ya. Jadi penyebabnya bukan fisik, itu struktural. Pemerintah terlalu fokus kebijakannya ke Pulau Jawa. Nanti kalian kan kuliah juga sama di Pulau Jawa, nggak ada yang mau kuliah di Papua kan gitu loh. Salah satu alasannya kan kualitas. Nah, itu apa namanya terkait dengan faktor struktural. Jadi sekali lagi untuk nomor 5 untuk uraian kita itu adalah ada beberapa pernyataan, ada beberapa sikap. Kalau kita bicara faktor biasanya 3, ya tapi kalau besok kemudian kita diminta umum bisa jadi macam-macam atau bisa jadi nanti pakai bahasa sendiri kayak tadi faktor kemiskinan bisa, lalu kemudian faktor adanya pendidikan yang rendah, faktor penguasaan iptek yang kurang, itu bisa ya, faktor sumber daya alam yang terbatas itu bisa ya, jadi bahasanya bisa berubah sebenarnya ya. Jadi apa namanya untuk soal uraian nomor 5 kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan esai monggo, kalau tidak kita masuk ke pilihan ganda yang sudah saya kasih atau sudah saya susunkan, mudah-mudahan sudah sesuai dengan apa ini namanya, dengan kisi-kisi kalian, bisa kalian cek lah nanti ya. Sudah saya coba sesuaikan. Mudah-mudahan tidak apa namanya, tidak beda jauh ya, tidak beda jauh, lumayan. Sebentar, kita coba fokus ke pilihan ganda kita. Ya, belum, mudah-mudahan kelihatannya hapunten ternyata tadi nggak disiapkan satu kertas yang putih ya. Saya baru kali ini ngajar online soalnya, jadi belum terbiasa. Mohon dimaklum. Nanti kalau ada apa-apa bisa berkontak saja. Mudah-mudahan waktunya cocok. Ya Pak, nggak apa-apa. Yuk, siap ya. Oke, kita cek soal, ada 30 soal sesuai dengan kisi-kisi kalian, mudah-mudahan cocok ya. Yang pertama, ini kalau kalian baca kisi-kisinya, silakan dicek, nyambi dicek ya. Ya, enaknya online itu kan bisa sambil ngecek saja. 1, 2, dan 3 disajikan ilustrasi tentang perubahan sosial. Peserta didik mampu menghubungkan definisi perubahan sosial ya, menghubungkan definisi perubahan sosial ya. Sudah saya tengok ya, itu nomor 2 ada unsur, nomor 3 ada ciri ya gitu. Jadi mudah-mudahan sesuai ya, mudah-mudahan sesuai. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini kan ada soal teori karena dia terkait dengan unsur, juga nanti ada terkait dengan teori nomor 14 masuk agak acak tapi saya pikir masih ada relate ya, nanti masih agak relate, jadi mudah-mudahan bisa kepake ya, bisa, mudah-mudahan. Oke, kita cek nomor 1 ya. Sebuah desa yang awalnya mengandalkan pertanian mulai mengembangkan usaha wisata berbasis alam. Penduduk mulai beralih profesi ya, menjadi dari tadinya adalah berbasis alam menjadi pemandu wisata dan pengelola homestay. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perubahan sosial ditandai dengan adanya apa ini ya, kita langsung bisa jawab ini adalah perubahan struktur dan pola hidup masyarakat. Ini ya, struktur dan pola hidup. Kenapa? Karena yang berubah pekerjaannya, profesi. Tadinya dia adalah berbasis alam,
lalu kemudian berubah menjadi pemandu wisata. Jadi dia yang berubah apa? Yang berubah adalah pola dan struktur. Nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Karena kan dia bicara umum saja. C, pergeseran mata pencaharian iya, ya, tapi tanpa budaya tentu berubah. Kan tadi sudah dibilang salah satu cirinya apa? Dia bersifatnya luas, jadi nggak bisa hanya salah satu aspek saja. D tidak karena ngomongin politik. Ya, perubahan yang tidak mempengaruhi jelas karena kan tadi perubahan itu bersifat saling mempengaruhi. Maka jawaban kita untuk opsi ini adalah B, ya, struktur dan pola hidup. Tadi di esai juga ada ya unsur-unsur perubahan sosial dengan definisi ya. Oke, yang kedua ya, dalam sebuah penggunaan transportasi online membuat masyarakat lebih sering berinteraksi melalui aplikasi dibandingkan dengan tatap muka. Ini unsur yang berubah kira-kira kalau konteksnya seperti ini. Ya, ada yang mau sumbang jawaban? C, C. Ya, C ya, pola interaksi sosial. Lagi-lagi gitu kan. Jadi yang berubah itu apa? Ya, lembaga atau institusi tadi, struktur sosial ya, pola interaksi dan juga tadi kebudayaan ya. Jadi konteksnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi jawaban kita C. Oke, udah bisa ya. Lanjut nomor 3 ya. Sebuah teknologi baru dalam proses panen lebih cepat tetapi memerlukan pelatihan khusus. Perubahan ini berlangsung pelan tapi terus berlanjut. Ciri sosial yang terlihat pada ilustrasi tersebut adalah perlu pelatihan khusus, perlu pelatihan khusus ya. Kata kunci lanjutnya berlangsung perlahan, maka jelas ya jawabannya jadi C ya, bersifat evolutif. Ini masuk ke yang tadi kita bahas di esai tapi kan dia pemahaman ya, karena kan kisi-kisi kalian itu kan tadi bunyinya dikasih studi kasus ya atau dikasih ilustrasi ya, tentu kan pilihannya itu bisa jadi hafalan tapi bisa jadi juga nanti pemahaman ya. Oke, 3C, 4. Teori, saya nggak tahu ini masuk atau tidak. Jelas di kisi-kisi kalian ada. Masuknya tadi di kisi soal ya, nggak urut karena saya bikinnya acak. Kan nomornya juga saya agak susah menggambarkan. Ini nomor 14, 15 pilihan ganda kalian. Disajikan gambar teori pola perubahan. Peserta dapat menganalisis teori perubahan sosial yang sesuai dengan bagan atau gambar. Biasanya ini masuk kayak kasus kita soal nomor yang ada gambar itu. Oh, iya. Yang ada gambar ya kalau kita berbasis pada apa? Kisi-kisi yang ada gambarnya itu adalah yang A. Gimana gambarnya yang A? Yang A itu yang ada gambarnya, teori yang punya gambar sebentar. Nanti pulpennya biasa. Ya. Teori yang ada gambarnya itu dua, teori siklus sama teori linier. Teori siklus itu gambarnya gimana gini biasanya. Ya, dari gambar ini bukan teori siklus atau kemudian teori berulang. Ya, dia ini teorinya menggunakan teori berulang. Ya, nah, lalu kemudian satu lagi yang ada gambarnya adalah teori linier. Ya, yang biasanya gambarnya gini, dia menuju satu garis lurus, perubahan dari nol terus berkembang maju. Ya, jadi biasanya cuma ada dua gambar. Kalau memang kisi-kisi kalian itu ceritanya adalah disajikan gambar teori pola perubahan. Peserta didik dapat menganalisis teori perubahan sosial yang sesuai dengan gambar. Maka biasanya opsinya dua saja, kalau nggak siklus, linear. Siklus itu muter-muter, linear itu satu garis lurus ke atas, ya kurang lebih seperti itu. Tapi tentu soal nomor 4 kita nggak seperti itu. Ya, kita tidak seperti itu. Kita masuk pakai teori yang lain jawabannya, teori evolusi. Kata kuncinya di mana ini? Perubahan secara bertahap. Ya, mengikuti tahapan yang makin kompleks. Karena kalau linear, kalau siklus itu berulang, perubahan itu berulang. Jadi tidak ada yang baru. Ya, di dunia ini tidak ada yang baru, sejatinya itu hanya sebuah pengulangan saja. Kalau linear, ini akan finish di satu titik. Perubahan itu akan finish atau akan selesai di satu titik. Ya. Tapi untuk jawaban kita nomor 4 itu teori evolusi. Kalau untuk nomor 5, ini juga kita jawab teori konflik ya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya di sini ya, menyingkirkan pekerjaan. Jadi ada perubahan yang saling bertentangan. Ya, ada perubahan yang saling bertentangan.
Masyarakat mengalami perubahan drastis akibat adanya revolusi digital yang menyingkirkan pekerjaan lama dan menciptakan pekerjaan baru berbasis teknologi. Kalau judulnya kayak gini, ini teori konflik. Saya ingin jelaskan teori panjang, cuman ya waktu ya sekali lagi terbatas. Kalau ada pertanyaan, monggo. Tapi kalau berbasis pada kisi-kisi, sekali lagi, kalau memang benar besok teori pola gambar, maka yang umumnya keluar biasanya dua ini, ya siklus atau linear. Yang paling sering jadi pertanyaan siklus karena gambarnya muter, ya atau bisa digambarkan nanti juga dalam bentuk roda gini, ya dalam bentuk roda, ya jadi bisa jadi juga nanti dalam bentuk roda, ya seperti itu berulang. Oke, itu nomor 5. Ya lanjut, kalau nggak ada pertanyaan masih lanjut. Agak loncat-loncat karena kan bawah-bawahnya itu kosong kalian itu, makanya kan saya bingung bikin nomor. Saya bingung bikin nomornya gimana gitu, maksud saya kan gitu. Jadi ya sudah, saya acak saja gitu. Yang penting semua kisi-kisi sudah saya bikinkan model soalnya gitu, bahasa saya kan gitu, sampai 30 ya, sesuai dengan apa yang ada di kisi-kisi kalian. Oke, lanjut nomor 6. Petani mulai menggunakan drone untuk memantau tanaman. Ini faktor penyebab ya, ada kisi-kisinya di kalian, sehingga produksi meningkat. Ini faktor penyebab perubahan sosial dalam kasus ini adalah, jawabannya Pak? B, 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 B. Ya, betul. Ya, ini ya mati terus sebentar. B, B. Ya, oke. Penemuan baru dalam teknologi atau kita bilangnya ini sebagai inovasi. Paling hati-hati, teorinya inovasi itu ada discovery penemuan baru, sama nanti ada invensi pengembangan. Drone, ya, drone ini adalah bentuk invensi Bedanya apa pengembangan. sih, Pak? Itu mereka bertiga. Ya, ini adalah bentuk pengembangan atau bentuk invensi ya. Jadi jawaban kita B, betul. Penemuan baru dalam teknologi ini, nanti kalau masih ingat, faktor penyebab itu kan ada dua ya, faktor internal sama eksternal. Internal kalau nggak salah ada 4, eksternal kalau nggak salah ada 3. Ya, jadi hati-hati. Nomor 7, masuknya supermarket modern membuat pasar tradisional menyesuaikan harga dan pelayanan. Bentuk perubahan pada kasus tersebut adalah, menurut kalian apa ini jawabannya? Yang masuk opsinya mana? Yang masuk opsinya E, C, sama B. Nggak ada istilah perubahan fundamental, nggak ada istilah perubahan tiba-tiba. Opsi kita antara B, C, sama E. Jawabannya adalah Struktural. salah. Betulnya ini adalah perubahan yang kecil. Kenapa? Karena dia menyesuaikan harga dan pelayanan. Sedangkan perubahan struktural itu perubahan yang dasar. Dari inti dia berubahnya itu dari inti, dari pokoknya. Jadi dia bukan penyesuaian, tapi perubahannya besar. Ya, ini mirip dengan revolusi. Sedangkan perubahan yang kecil ini nanti mirip dengan perubahan evolusi karena dia menyesuaikan. Jadi lebih tepat ini masuknya perubahan kecil atau berdampak kecil kalau di materi-materi itu ya. Jawaban nomor 7C. Lanjut ya, nomor 8 ya, faktor pendorong. Nomor 9 nanti faktor penghambat. Warga mendukung pembangunan tambang karena takut merusak lingkungan. Namun sebagian warga mendukung karena membuka lapangan pekerjaan. Ya, faktor pendorong perubahan dalam kasus ini adalah, jawabannya apa nomor 8? Tentu kalau ngomongin faktor pendorong ini bukan hafalan, dia pemahaman. Ya, redaksinya bisa Kepentingan berubah-ubah, ekonomi. nggak sama. Jawabannya apa? Kepentingan ekonomi. C. Apa? Nggak? Cuma jawaban apa? Jawabannya C. Ya, betul. Ya, jawabannya C. Ya, karena mendukung membuka lapangan pekerjaan. Oke, ya, tadi sekali lagi kalau ngomongin faktor pendorong ini sifatnya redaksional. Jadi dia nggak mesti hafalan. Ya, nggak mesti hafalan. Sama nanti juga penghambat lawannya. Misalnya, kalau kita ngomong, apa yang perubahan sosial? Oh, ada rasa optimis. Maka lawannya optimis apa? Penghambat rasa pesimis. Ya, itu contoh ya. Nomor 9 jawabannya apa? Penolakan masyarakat dan mereka memiliki komitmen kuat menjaga tanah leluhur. Faktor penghambat ini Tradisi adalah yang kuat.
Oke, ya jawabannya 9B. Ini kalau dalam bahasa sosiologi, saya nggak tahu besok ditanyakan atau tidak. Ini kita sebut sebagai sebentar, bukan jadi lupa. Eh, Bahasa Indonesia itu kepentingan yang tertanam kuat. Kepentingan yang tertanam kuat. Tadi dulu saya ingat-ingat bahasa sosiologi. Oh, vested interest itu bahasa buku atau bahasa sosiologinya. Vested interest, adanya kepentingan yang tertanam kuat, salah satunya adalah tradisi. Oke, 10. Budaya menganyam anyaman bambu mulai ditinggalkan karena alat modern lebih cepat. Ini proses perubahan sosialnya lewat apa? Ada yang pernah diajarin ini? Alat modern lebih cepat. Ya, ini kita sebut sebagai Inovasi. inovasi. Oke ya. Difusi ini apa? Difusi ini persebaran budaya. Persebaran budaya. Kalau asimilasi ini pencampuran budaya. Ya, kalau pencampuran budayanya itu beda, itu namanya N. Tapi kalau masih sama di satu tempat yang sama, nanti namanya inkulturasi. Sedangkan kalau akomodasi ini adalah bentuk penyelesaian konflik. Ya, bentuk Yo, Mau tanya, itu cara bedain inovasi, discovery sama invensi itu gimana ya Pak? oke, kalau discovery itu dia baru pertama kali ditemukan, jadi sebelumnya nggak ada. Sedangkan kalau invensi itu pengembangan lebih lanjut. Misal, ya kita sekarang yang kita pegang ini namanya apa? Smartphone. Nah, smartphone ini adalah invensi. Invensi dari apa? Invensi dari dulu namanya handphone. Handphone itu kan bisa ditemukan, tapi nggak bisa internetan. Nah, handphone itu juga ternyata invensi dari apa? Kita dulu sebutnya sebagai pesawat. Nah, pesawat telepon inilah yang kita sebut sebagai discovery. Karena sebelum pesawat telepon ada nggak? Setahu saya nggak ada. Ini discovery. Sedangkan kita sekarang sebutnya handphone sama smartphone, ini sebutnya invensi, dia pengembangan. Kenapa disebut pengembangannya? Ada dasarnya dan dia diterima secara luas. Jadi invensi itu pasti berasal dari discovery. Tapi tidak semua discovery itu bisa menjadi invensi karena belum tentu semua orang menerima. Ya, penemuan ada makanan cilok, ya baru pertama kali ditemukan bentuknya bulat. Terus kalian memvariasikan cilok bentuk hati, itu invensi. Tapi catatannya kalau banyak orang yang menerima itu. Kalau ternyata ditolak ya sudah sekedar jadi discovery dan dua-duanya adalah bentuk inovasi. Nah, ada satu lagi nih agak rumit ya. Kalian tahu nggak ada namanya tanaman kina? Kalian kalau pernah dengar ada dulu namanya tanaman kina, ya. Pernah muncul kayak gini, tanaman kina ini ternyata menjadi obat malaria, sakit malaria. Nah, menurut kalian, nah ini invensi, tapi apakah ini discovery atau ini invensi? Bisa jawab nggak? Ini benar-benar baru atau sebenarnya ini tuh pengembangan? Jangan-jangan tanaman kina itu pernah menjadi obat malaria, tapi apa namanya belum dikembangkan lebih lanjut. Tapi jangan-jangan ini baru ini. Nah, ini kan susah jawab ini. Susahnya apa? Mengandalkan informasi, mengandalkan. Kalian pernah baca nggak? Kalian pernah tahu nggak bahwasanya tanaman Cina itu sebagai obat malaria? Ini hal baru, benar-benar baru to discover. Atau ini mau sudah ada sebelumnya dia jadi pengembangan. Nah, modelnya gitu. Ya, jadi apa namanya? Nah, ini discovery atau invention? Pertanyaan sederhana lah. Kita sekarang zoom-zooman. Zoom. Zoom ini rame kan ketika COVID ya. Ketika COVID-19. Boleh saya tanya ke kalian nggak? COVID itu menurut kalian, Zoom itu menurut kalian maksudnya discovery atau invention? Discover. No. Setahu saya itu invention. Zoom dulu sebelum corona sudah pernah ada
model ini namanya video conference. Ya, jadi tatap muka lewat video gini. Ada, itu namanya Skype. Ini termasuk yang pertama. Tapi kalian nggak pernah kan pakai Skype? Sebelum Zoom sudah ada Skype. Ya, sebelum Zoom sudah ada Skype. Maka saya berani bilang, Zoom itu adalah bentuk invention. Dia bukan discovery. Karena sebelum Corona, sudah ada aplikasi video conference kayak gini, kayak Zoom. Jadi saya berani bilang ini adalah bentuk invensi. Tentu dua-duanya adalah inovasi. Ya, karena dulu belum ada apa ini namanya video conference kayak gini. Ya, konteksnya kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lagi nggak? Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang saya khawatir Ya, itu ya Pak. kalau muncul informasi yang kita belum dapat informasi apakah ini sesuatu yang baru atau enggak. Ya. Kalau nggak ada kita lanjut lagi. Ya, kita selesaikan paling tidak pilihan gandanya. Nomor 11 kok kepotong? Oh, enggak. Sebentar. Oh, enggak. Oke. 11 ya, tingginya penggunaan media sosial menyebabkan maraknya penipuan online. Dampak negatif ya, kalau ngomong dampak juga pemahaman. Dampak negatif perubahan sosial pada kasus tersebut adalah 11 apa? Yang kelihatan negatif C. Ya, munculnya kejahatan digital. Ini kita kenal nanti sebagai istilahnya cybercrime. Ini saya pernah ketemu soal ini kemarin banget. Ya, kisi-kisinya SMA NKJen. Ya, ngomongin tentang cybercrime. Ya, kejahatan di era digital. Maksudnya babnya globalisasi. Nah, bagian dari perubahan sosial. Nomor 12. Remaja lebih memilih minuman instan dari luar negeri dan meninggalkan minuman tradisional. Fenomena ini menunjukkan Westernasi. iya. Apa? ABC dia tuh? 12 apa? Westernisasi. Ya, betul. Eksternisasi. Ini fokusnya kalau saya nyebutnya 3F. F yang pertama itu food, fashion yang kedua, sama satu lagi fun. Ya, biasanya westernisasi itu terjadi di 3 hal ini. Food, fashion, sama fun. Oke, ya, bisa kita langsung jawab saja. 13. Mahasiswa lebih memilih berdiskusi melalui grup online daripada bertemu langsung. Perubahan hubungan sosial ini ditandai dengan apa jawaban kalian? Kalau saya kasih soal gini, ada mau sumbang jawaban? Lebih memilih Di berdiskusi. antara B sama B. Iya, jawabannya sudah benar karena di antara jawabannya B. Berkurangnya B. komunikasi non-verbal karena diskusi lewat grup online. Stratifikasi apa ya, Pak? Ini. Stratifikasi apa ya, Pak? Ini itu pembagian sosial secara vertikal. Ya, ini namanya stratifikasi. Contoh misalnya, dalam bidang pendidikan ada sebuah stratifikasi di mana ada pendidikan dasar SD, terus SMP SMA itu kita sebut sebagai pendidikan menengah. Nanti tahun depan kuliah S1, S2, S3 itu namanya pendidikan tinggi. Jadi ada stratifikasi. Kita bisa bilang stratifikasi juga sebagai kelas-kelas sosial. Dan kelas-kelas itu kan sifatnya vertikal. Ya, vertikal itu maksudnya kan bertingkat. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, itu namanya stratifikasi. Kalau menurunkan stratifikasi artinya tadinya dia di atas, terus dia ke bawah. Tadinya dia orang kaya jadi orang miskin. Tadinya dia pinter, jadi bodoh misalnya gitu. Itu namanya stratifikasi. Oke ya, 13 itu konteksnya gitu ya. Lebih memilih berdiskusi lewat grup online daripada bertemu langsung.
Ya, jadi berkurangnya komunikasi non verbal. Maksudnya non verbal itu kan tulisan, karena kan dia diskusi diskusinya itu meskipun lewat grup online. Jadi kan diskusi itu kan ngomong verbal, verbal. Nah, jadi non verbalnya yang lewat tulisan, komunikasi lewat tulisan itu berkurang. Oke, ya 14. Adanya produk luar negeri dengan mudah masuk ke pasar lokal menunjukkan ciri globalisasi berupa. C. Ya, oke. Clear ya. Saya pikir mudah ini. 15. Indonesia bekerja sama dengan Jepang. Jepang dalam bidang otomotif hingga teknologi berkembang pesat. Maka faktor pendorong dalam kasus ini adalah B. ya 15. Kita dulu. Oh enggak, karena ini bidangnya otomotif, sedangkan ini kan teknologi informasi. Sedangkan otomotif itu kan bukan informasi, tapi apa? Ini transportasi. Jadi saya pikir enggak ding. Saya lebih melihatnya Indonesia bekerja sama dengan Jepang, maka masuknya ini hubungan internasional. Ingat tadi kan sudah saya sebut, salah satu ciri apa namanya globalisasi tadi adanya pasar bebas. Ya, pasar bebas itu terjadi karena adanya hubungan antar negara atau kita nyebutnya sebagai hubungan internasional. Nasional. D lebih tepatnya. Ini salahnya di sini. Kecuali informasinya dihapus, kemajuan teknologi mungkin masuk ya. 16. Perusahaan multinasional membuat pekerja lokal mendapat upah rendah jika dibandingkan dengan tenaga asing. Maka dampak negatif dari globalisasi adalah apa jawabannya? Kalau harus jawab ini, B. B. ya oke, adanya ketergantungan ekonomi. Yang positif paling E sama D, sama A ding, B sama C yang negatif. Oke, nggak apa-apa. Nomor 17, Indonesia mengekspor kopi ke Eropa dan mengimpor produk elektronik dari Jepang. Bentuk globalisasi yang nampak adalah, ini globalisasi apa? Jelas ya? Ekspor, mengekspor, maka ini globalisasi. Ekonomi. Betul, globalisasi ekonomi. Ekonomi. Yuk. 18. Masuknya restoran cepat saji membuat makanan tradisional kurang diminati generasi muda. Dampak globalisasi pada komunitas lokal adalah apa coba? Pergeseran budaya. Siap. Ya. 19. Harga produk lokal sulit bersaing dengan produk impor murah. Solusinya apa? Apa jawabannya? Kalian sisanya yang jawab coba kalian. Saya pengen ngecek jawaban kalian. C. C. Sepakat. Meningkatkan kualitas produk lokal. 20. Ya. Penerapan mesin pintar dalam industri bertujuan mesin pintar ya. C. Ini masuk globalisasi. 20 apa? Tingkatkan efisiensi. Siap. 21. Warga melakukan demonstrasi karena harga kebutuhan pokok naik tajam, sementara pendapatan tidak meningkat. Demonstrasi tersebut dipicu oleh ketimpangan harga kebutuhan. Ekonomi. Ya. 22. Sebagian masyarakat malas bekerja sehingga tidak mampu meningkatkan pendapatan. Faktor internal tadi, penyebab ketimpangan ini nggak pakai yang kita pakai tadi ya, dia pakai bahasa umum. Jadi dia nggak pakai istilah fisik, struktural sama kultural, tapi dia bicaranya umum nih. Ya bisa bisa beda-beda. Tadi kalau kebijakan pemerintah itu kan struktural, ya globalisasi itu juga struktural. Ketidakmampuan mengelola penghasilan itu struktural. Yang A itu tadi struktural, yang D juga struktural. Jadi yang kultural paling cuman B, A, C, D,
itu struktural. Ya, fisik nggak masuk di sini. Tapi kalau kita jawab, ya malas bekerja. Nah, jadi kalau malas bekerja itu lebih dekat dengan yang kultural. Tadi sudah saya sebut kultural. Jadi jawabannya A, B, C, D atau E? Apa tadi? B ya, dari kultural. Karena sisanya A, C, D sama E itu maksudnya struktural. Oke lanjut ya, masih ada berapa? 7 lagi sama nanti isian singkat. Kesenjangan fasilitas pendidikan antara kota dan desa menunjukkan adanya ketimpangan apa? 2, 3. Adanya ketimpangan. Oh, pilihannya cuma A sama B. Ini politik atau sosial? Sosial. 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 Salah nulis ini saya. C, D sama E. Jadi terlalu mudah. Oke, nggak apa-apa lah. Di kota besar, kawasan elit berdampingan dengan pemukiman kumuh. Ini ketimpangan apa? Ini ketimpangan? Ruang. Ya, ini masuk ketimpangan ruang. Kalau gender ini laki sama perempuan. Ya, budaya kalau politik soal kekuasaan. 25, ketimpangan yang tinggi menyebabkan meningkatnya kriminalitas. C. Apa 25? C. C. 25C. Munculnya konflik sosial. Oke. Bentar, mati ini. 25C. Oke. 26. Pemerintah membangun fasilitas kesehatan gratis untuk masyarakat miskin. Langkah ini bertujuan karena bahasan kita ngomongin ketimpangan ya. Of course. 27, petani di desa terpencil sulit naik kelas karena tidak punya akses pemasaran. Maka ini masuk ketimpangan A, B atau C? Karena ini nggak masuk. Tidak punya, ya, tidak punya akses kesempatan. Sekali lagi, kalau gender itu laki sama perempuan ya, soal jenis kelamin. 28, anak dari keluarga miskin sulit masuk universitas karena biaya mahal. Masalah tersebut menunjukkan B. B. Oke. B. B, Pak. B. Oke. 29, di daerah industri pekerja perempuan menerima upah lebih rendah meski pekerjaannya sama. Ini baru tadi terjadi ketimpangan gender. Ketimpangan gender. Oke. 30 terakhir untuk pilihan ganda, ketimpangan sosial menimbulkan kecemburuan sosial sehingga muncul pertikaian antar kelompok. Dampaknya adalah mana yang kelihatan negatif? Integrasi. No, integrasi itu persatuan. Konflik. Jawabannya A. Ya. Ya, terjadi konflik. Oke, isian singkat. Ya, sekali lagi ini sudah saya sesuaikan karena agak acak. Ya, apa namanya ini kalian tadi. Jadi saya coba bikin soalnya ya mudah-mudahan ada yang nempel gitu. Cuman karena dia isian singkat ya saya kepikirannya kayak gini. Perubahan sosial yang lambat dan tidak disadari itu kita sebut sebagai perubahan sosial apa? Evolusi. Oke, evolusi. Kalau cepat ya revolusi ya. Faktor dari masyarakat ini kita sebut sebagai faktor Eksternal, Pak. Oke, eksternal. Faktor eksternal. Oke, siap. Proses masuknya budaya baru tanpa menghilangkan budaya lama, namanya adalah Kulturasi. Oke, aku. Kalau tetap mempertahankan tadi asimilasi ya. 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 Apa mau asimilasi? Sorry. Iya. Kalau berubah semua itu asimilasi. Kalau masih ada budaya lamanya itu akulturasi. Tidak sama jadi. 4. Peningkatan hubungan antar negara merupakan ciri dari apa tadi? Peningkatan interaksi antar negara. Ada pasar bebas tadi. Ciri
G. Globalisasi, Pak. Iya. Ya, ciri dari sebuah proses namanya globalisasi. Oh, nomor 5, maksudnya perusahaan asing yang mempengaruhi ekonomi lokal. Ini namanya perusahaan asing. Kalau dalam perusahaan besar itu namanya, tadi sudah ada soalnya, perusahaan multinasional. Ya, perusahaan besar. Multinasional. 6, tadi faktor. Kalau ketimpangan faktor internal. Tapi dia dalam bentuk ini apa? Fisik, kultural, atau struktural? Fisik, kultural, atau kultural? Struktural. Oh, ini kultural. Kenapa ini kultural? Coba dicek perbedaan kemampuan individu. Jadi kita kan kadang punya kemampuan yang beda-beda, nggak sama satu sama yang lain. Ya, maka kemudian ini masuknya kultural. Ini faktor internal, tapi masuknya kultural. Contoh ketimpangan kota dengan Desa. iya, biasanya gitu ya. Sama kayak nanti antara Jawa dan non Jawa, atau bisa juga nanti Apa sih? ketimpangan antara bagian barat dan bagian timur Indonesia. 7. 7 dari 7, 8. Perubahan akibat teknologi yang membuat interaksi berkurang disebut Negatif. sebagai dampak apa ini? Dampak negatif dari globalisasi. Dampak negatif dari globalisasi. Oke, nomor 9, upaya mengurangi kemiskinan dengan bantuan sosial. Ini merupakan bentuknya apa? Ini bisa tadi solusi dari penanggulangan ketimpangan. Kita bisa jawab gitu, atau kita bisa jawab ini, kalau enggak penanggulangan ketimpangan, kita bisa jawab ini dengan pemerataan sosial. Ini ada konsepnya di buku. Lalu yang nomor 10, ketidakmerataan itu menyebabkan munculnya ketimpangan sosial. Oke, ya, kurang lebih itulah ya latihan soal kita. Sekali lagi mudah-mudahan relate, ya, mudah-mudahan sesuai, mudah-mudahan apa namanya ya, Amin ya Allah. bisa teraplikasikan untuk besok ya. Jadi kalau nanti kalian ada yang menarik, terutama kalau ada soal yang to the point, nanti baca lagi LKS-nya, karena pengalaman sih kan biasanya dari LKS ya. Kalian kan sudah dari kelas 10 11 terutama udah pengalaman, biasanya nanti ngambil dari LKS, dan biasanya juga model soalnya nggak beda-beda jauh kok. Ya, nggak beda-beda jauh. Jadi mudah-mudahan bisa apa namanya? Bisa diperbaiki, bisa dipahami dengan baik. Ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak. Apa? Enggak, Pak. Cukup. Aman ya? Cukup, Pak. Aman. Wes, kalau aman yo paling itu ya, silakan beristirahat ya, silakan beristirahat. Nanti sekali lagi sambil dibaca juga LKS-nya ya, sambil dibaca juga LKS-nya biar lebih pas ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya pikir cukup. Kita mungkin cukupkan, kita akhiri dengan sama-sama mengucap hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan terima kasih buat teman-teman ya. Kita ketemu nanti di kelas atau di episode. Kasih Pak, makasih. Mari ya, saya ada batu-batu juga.
Makasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.